Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, ya, saya doakan kalian jauh bertambah sehat, jauh bertambah baik, jauh bertambah semangat lagi, dan jauh bertambah bangkit. Dan tentunya kalian pasti akan sehat. Pasti itu sehat. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi dan juga Bunda NH. Kembali lagi di channel YouTube-nya Kang Sunandi, ya gitu ya. Terus juga jangan lupa juga subscribe juga di channel YouTube-nya Bunda NH. Itu juga sangat membantu buat teman-teman untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, teman-teman ya. Untuk tema kali ini teman-teman, khususnya bukan hanya untuk memenjarakan pikiran kalian saja. Jadi kalian bagaimana caranya untuk bisa menyikapi pikiran yang negatif. Nah, gitu. Ya, jadi temanya itu bagaimana caranya untuk menyikapi dan mengalihkan pola pikir yang negatif. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena jujur teman-teman ya, karena dari 1001 sensasi, bahkan mungkin bisa 10.000% itu ya, sensasi itu yang bisa diakibatkan, yang bisa bisa tumbuh, ya, bisa tumbuh dan di dalam diri kita itu diakibatkan daripada pola pikir kita semuanya, daripada pola pikir kita semua. Sensasi yang timbul di dalam diri kita semuanya itu, yang timbul, yang muncul itu semuanya daripada pola pikir semua. Karena kita mempunyai anxiety disorder ataupun punya psikosomatisnya, belum lagi ditambah hipokondrianya itu kan ya, itu yang bikin nambah was-was ya, sangat horor sekali dengan sensasi tersebut. Nah, baik teman-teman ya, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, saya akan bahas tuntas. Nah, yang baru bergabung teman-teman ya, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu. Karena buat saya pribadi teman-teman, subscribe itu sangat penting. Kenapa? Agar video-video kami itu bisa berkembang dengan baik. Betul. Nah, kalau sudah berkembang dengan baik, tentu saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Nah, untuk video kali ini teman-teman ya. Oh iya, jangan lupa juga gini. Nah, betul, tombol notifikasinya teman. Oh iya. Gitu. Jadi agar tombol loncengnya agar mereka tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Itu teman-teman ya. Betul. Nah, terus juga teman-teman, tolong jangan di skip videonya, gitu, agar kalian tuh tidak gagal paham. Betul. Untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder dan yang sudah masa pemulihan. Betul. Nah, kadang-kadang begini teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah kaget ya. Ketika ada masa pemulihan, terus kalian tuh suka ke-trigger. Nah, itu. Timbul sensasi tiba-tiba. Ada. Nah, itu kalian nggak usah khawatir ya. Karena baik pemulihan ataupun pemula pemulihan gitu, teman-teman nggak usah khawatir. Karena semua sensasi ya, yang kita khawatirkan itu semuanya tidak akan terjadi. 99,9% tidak akan pernah terjadi. Betul. Tidak pernah terjadi. Jadi kalian nggak usah khawatir. Hanya yang bisa menimbulkan sensasi itu muncul, itu dikarenakan daripada pola pikir kita yang terlalu over. Nah, itu. Nah, baik, akan saya kupas tuntas. Nah, terus juga teman-teman, sekali lagi saya bukan ahli di sini. Betul. Saya bukan pakar, saya juga bukan ahli herbal, ahli obat bukan. Apalagi dokter, saya bukan. Nah, untuk bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu saya berdasarkan dengan pengalaman yang dulu saya pernah rasakan. Betul. Jadi di sini saya sebagai mantan bercerita sama seperti kalian dulunya itu. Iya. Cuman hanya sekarang itu saya sebagai penyintas, saya ingin berbagi kepada kalian agar kalian juga jangan sampai berlarut-larut ya untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu. Jangan kelamaan. Karena gak enak, banyak kebahagiaan kita yang tertunda akhirnya. Gitu. Lalu apa saja kebahagiaan, keburukan yang dulu saya rasakan, saya akan cerita di sini. Nah, mengedukasi video-video saya itu agar kalian bisa termotivasi. Gitu, teman-teman. Terus apa aja metodenya, caranya, gitu kan ya. Nanti akan sedikit demi sedikitnya agar kalian bisa termotivasi oleh video-video kami ini, teman-teman. Kita share ya. Ya, baik teman-teman, gini, kita langsung saja ya. Ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus. Lebih bagus. Gini teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Dulu itu saya memang sangat
sangat sulit untuk mengalihkan pikiran itu, Bang. Nah, Mungkin itu. pola hidup kita bisa rubah. Bisa Yang dulu diperbaiki. kita begadang gitu kan. Ya. Sekarang saya membatasi tidak begadang. Betul. Contohnya, oke, kami bisa diprogram. Bisa. Terus juga cara pola makan. Pola makannya juga. Pola makan juga saya pada waktu itu saya jaga kan. Betul. Nah, setelah saya jaga pada waktu itu, nah yang nggak bisa dan sangat sulit sekali itu adalah pola pikir. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat ini. Aduh, masya Allah, alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faidin. Masya Allah, sip 2 ya, Sip dua nih. mantap. Oke, maaf teman-teman kepotong. Jadi apa tadi pola Pola pikir? pikir ya. Pola pikir yang sangat sulit. Itu membutuhkan waktu yang lama. Proses, karena pola Prosesnya. pikir ini nggak gampang, nggak semudah membalikkan Balikan tangan. telapak tangan. Nggak semudah kayak mungkin menjaga pola makan kita bisa, kita betul. menjaga pola hidup kita bisa. Kita oke lah, kita nggak mau biasa bergadang, kita nggak bergadang. Ya. Kita bisa makan sembarangan, terus sekarang teratur, bisa Teratur, itu mudah, bisa. mudah enteng banget. Tapi Tapi untuk ini menjaga pola pikir itu teman-teman Ah. sangat sulit. Kadang-kadang dulu itu begini teman-teman, ketika kita udah enakan, Ya, udah nggak ada sensasi, sensasinya ya, nih, udah damai lah. udah membaik ya. Udah membaik, kita udah bisa kemana-mana ya. Betul. Sekali timbul ada sensasi, Nah, itu. kepok itu kayak dari nol lagi, gitu kayaknya. Itu kenapa? Karena saya itu belum bisa menjaga pola pikir dengan baik, pikirnya. masih terlalu fokus dengan sensasi. Nah, itu. Maka saya sarankan kepada teman-teman biar kalian lebih cepat pemulihannya, jangan terlalu fokus terhadap Ada sensasi. Itu yang perlu dijaga. Jadi kalau ada sensasi bodoh amat, Bodoh amat. abaikan saja. Iya, Cuekin, nggak usah kebanyakan ritual. Ya, Kadang harus- mikir. kadang-kadang nih gara-gara anxiety disorder ya, karena dia mempunyai asam lambung, tapi asam lambungnya itu dia harus disadari bahwa asam lambungnya dipicu itu dikarenakan pemicunya itu adalah anxiety disorder itu. Jadi bukan. Nah, kesalahan kalian itu terlalu fokus dengan mengobati lambungnya. Maka kalian tuh dengan takut dengan makanan, Betul. takut dengan makan Makan ini, makan itu, takut begadang, takut pokoknya serba takut. Makanan tuh kalian terlalu banyak memantang makanan. Iya. Contohnya Biasanya kita mau makan apa deh, sayur asam, lodeh. Iya. Itu kebanyakan ritual, Bun. Iya. Sebelum makan nih, ya. Banyakan ritual nih. Wah, Udah gue mikir takut nih. dulu. Makan apel, padahal itu apel tuh bagus. 2 minggu aja nih. Orang yang punya jantung ya, Iya. makan apel 2 minggu udah rutin. Mm-mm. Pagi sore itu sangat luar biasa. 2 minggu Iya. pasti ada penghasilan. Itu normal itu. Tuh, gampang sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, ketika Tuhan memberikan penyakit kepada kita itu bareng dengan obatnya. Betul. Jadi jangan takut kalau semua penyakit itu ada obatnya. Ketika Tuhan menurunkan penyakit itu pasti dibarengi bareng sama dengan obatnya. Hanya mencari wasilah dan sababnya itu yang untuk mencari obat tertentu. Kadang-kadang kita sudah, saya pribadi teman-teman ya, bolak-balik rumah sakit mungkin 27 sampai 30 banyak banget. 30 kali ya kita masuk rumah sakit. Di setiap rumah sakit itu kita mengadakan adalah EKG, USG, sampai anti scan, di CT scan segala itu setiap rumah sakit. Bayangkan teman-teman, tanpa BPJS teman-teman. Jadi belum yang lain-lainnya di luar rumah sakit itu konsultasi dan sebagainya itu banyak. Belum terapi yang ikut program ya sebulan sekian dan sebagainya, itu sangat luar biasa dan itu nggak sedikit biayanya, brother. Dan itu biayanya sangat luar biasa kan gitu kan. Nah, tapi ini semua teman-teman ya, karena kami ingin membantu sedikitnya mengedukasi video-video kami agar kalian bisa termotivasi bahwa kalian tuh jangan sampai berlarut-larut. Iya. Jangan sampai berlarut di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ya, was-was yang berlebihan. Stop. Bisa itu kita stop, teman-teman. Iya. Kalian jaga pikiran kalian daripada berita-berita yang hoax. Contoh berita hoax apa? Tentang gara-gara penyakit begini, orang meninggal gara-gara begini. Stop. Kalian nggak perlu mencari tahu. Kamu jauhin dulu, hindari dulu. Stop scrolling ataupun lewat Google searching itu buang dulu deh. Itu hindari. Yang kedua, kalian harus menghindari curhat kepada seseorang yang tidak pernah mengerti tentang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Betul. Stop itu. Jadi kalian boleh curhat, tapi sama orang yang mengerti dan paham tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Terus juga bagi orang yang ini ya, yang bisa memaklumi. Betul. Kadang kalau misalkan tidak bisa memaklumi gimana kondisi kita nih ya,
ya, sebagai penderita, itu pastinya yang ada, aduh penerimaannya itu kurang gitu loh. Kurang banget. Kurang Karena baik. tidak paham. Karena gini, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu ya, satu sifatnya itu suka menyangkal, Nah itu ngelak, ngelak, ngeyel, ngeyel, tersinggungan, baperan, baper, itu pasti sensitif banget. Pokoknya ada. gampang emosian banget. Bukan temperamental sih, gampang. Bukan. Jadi hati itu sensitif banget. Itu yang dulu saya rasakan. Selama kami rumah tangga berantem wajar, tapi saya nggak pernah ngomong kasar gitu kan, apalagi ngomong sampai keras. Dan saya belum pernah. Tapi suatu ketika saya terkena anxiety, udah habis dah ini, habis. habis. Dikit aja ngomong, saya nggak pernah bilang ke istri goblok tolol tuh, nggak pernah. Setelah saya terkena anxiety di pertengahan itu keluar tuh bahasa goblok, tolol, bodoh itu keluar sama istri itu. Jujur saya mah jujur aja. Beneran? Itu nggak ada yang tutupin, jujur. Tapi setelah sembuh itu, oh iya ternyata kita tuh bodoh, kita yang bodoh ya. Gitu. Pada waktu itu sensasi muncul, kita kan panik nih. Karena istrinya orangnya klemer gitu, santai aja. Kita kan lagi panik kan, bilang wah goblok tolol lu, kalau gua tahu lu gua lagi begini, sering banget itu. Cepat ke rumah sakit lu gitu loh. Itu lagi wajar ya, orang punya anxiety itu namanya ada tenaga adrenalin. Betul. Adrenalin itu ketika kita lagi panic attack itu ada lagi kumat, itu tenaga tuh ada berkali-lipat kayak ada energinya gitu tambahan, ya. tenaga tambahan itu sangat luar biasa. Iya, dan kita kadang ya gitu kan responnya itu kadang lambat, kadang fast respon, itu tergantung kadang posisi atau situasi gitu loh. Nah pada saat panik attack itu luar biasa teman-teman. Panik attack itu sangat luar biasa. Memang pada waktu itu, jujur ya, panik attack itu tiba-tiba. Iya. Jangankan kita lagi ngobrol, padahal lagi nggak mikir apa-apa tuh. Pas kita lagi tidur aja nih, jam 2, jam 3 sampai mau subuh ya. Tidur ya. Tiba-tiba terbangun langsung, itu jantung berdebar. Wah, kenapa lah pikiran kita yang terkena anxiety, gue ngeri nih. Itu. Dicampur lagi kita tambah trauma lah ya. Iya. Ada saudara temen gara-gara jantung segala wah langsung gua ke-trigger ketika lagi jantung berdebar, ya udah pikiran kita udah ke situ. Udah kemana-mana. Udah kemana? Akhirnya langsung sih, ayo Bon kita berangkat. Mana rumah sakit. Itu sering banget yang namanya traveling rumah sakit itu sering banget teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya, yang kena panik attack, nggak usah takut. Iya, nggak usah. Separah-parahnya ya, panik attack ya itu tidak berbahaya. Jadi wajar, karena kenapa bisa terjadinya panik attack? Karena 2-3 hari sebelumnya kita mikirnya kenceng banget tuh. Nah itu. Takut, khawatir, was-was dan cemasnya itu kenceng banget. Akhirnya ketika 2-3 hari ke depannya imbasnya itu pasti dia akan terkena serangan panik attack. Jadi disadari itu, tanpa disadari. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir, nggak perlu takut lagi. Karena itu dikatakan kami nih, buat saya pribadi yang sudah menjadi penyintas ya, sembuh daripada total ya, yaitu lucu sendiri. Karena itu sama sekali tidak berbahaya. Lucu sendiri. Sekarang gue bisa ketawa. Oh iya. Pokoknya dah. Aduh ini sangat luar biasa. 2014 teman-teman. Udah pokoknya udah luar biasa banget teman-teman apa yang dialami ya. Dulu kita nggak ada mentor ya? Nggak ada mentor. Sekarang enak kalian dapat mentor ya, dapat banyak lah mentor-mentor ya, mungkin yang sudah ada yang mengedukasi. Kan? Dulu kita buru-buru ngelihat mentor, nggak ada. Yang ada juga kita hanya dapat berita-berita ini bahaya, padahal ya tidak bodoh. Betul. Orang mendengarkan berita itu bodoh. Betul. Sama sekali tidak berbahaya. Jadi terus kalian juga biasanya orang yang si penderita itu kadang suka gini ya, sudah tidak bisa dilarang ya, terutama untuk searching tuh. Kalau sensasinya dirasakan begini di bagian dada, pasti searching tuh ya. Dan dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Disama-sama kan, aduh jangan-jangan aku jantungnya begini. Padahal jadi kalian yang dadanya sakit itu nggak perlu khawatir, karena itu otot dada yang karena sebelumnya kita menjadi terlalu sepaneng dalam cara berpikir, itu wajar. Jadi tegang. Kadang-kadang tembus sampai belakang tuh. Betul, sampai sini. Jadi kalau emang yang awam yang nggak tahu itu nyangkanya udah ini, aduh jantung nih. Ini jantung nih. Ini jangan-jangan enggak. Padahal itulah berpikirnya orang-orang yang terkena anxiety, sakit dada dikiranya jantung, sesak dikiranya paru-paru, kalau yang dikiranya enggak. Ada jangan otak saya ada apanya nih, emang ada apanya gitu kan ya. Mata buram dikiranya bagaimana, telinga berdenging, ada lagi, pokoknya dah. Jangankan itulah teman-teman, kita kadang-kadang kalau bercermin aja nih, itu ngeliat muka kita itu pucat ya, itu selalu kepikiran was-was, wah jangan-jangan gue mau mati kan gitu ya duluan.
Padahal ya wajar aja kalau muka kita pucat itu karena satu olahraga enggak, kesibukan kagak ada, hanya makan tidur. Kerjaannya orang terkena anxiety selalu menyamakan sensasi, gundah gulana, terus juga meratapi. Jadi wajar nggak pernah kena sinar matahari. Wajar kalau kita pucat. Iya. Terus kuning gitu kan. Nah, iya, itu kuku selalu diliatin semuanya. Mata sampai diliatin. Kotoran sendiri aja diliatin tuh. Iya itu dah. Kencing berbusa dipikirin. Betul. Nah, terus BAB-nya mencret ataupun berbusa. Maaf teman-teman, saya bukan ngomong jorok, saya ini fakta ya. Kadang-kadang BAB-nya tuh hitam. Kadang-kadang kayak berdarah gitu kan. Itu dipikir. Kalau pagi-pagi ngeludah itu pasti ada darahnya. Iya. Itu dipikir lagi. Pikir juga. Padahal itu nggak apa-apa. Karena apa? Memang kita punya panas dalam, sariawan. Jadi jangan selalu dikait-kaitkan tentang penyakit-penyakit berat, penyakit kronis. Itulah yang ditakuti oleh orang-orang terkena anxiety disorder. Takut penyakit berat, takut penyakit kronis. Dan ujung-ujungnya takut mati. Nah ini itu. Jadi mendiagnosa sendiri mereka seringnya. Jadi gitu untuk kalian itu sebetulnya bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang negatif kepada yang jadi positif. Betul. Maka kalian untuk belajar cuek dan masa bodohnya, kamu yakinin dulu tuh bahwa ini adalah bukan penyakit dan ini aman. Ya kan? Betul. Ini itu bukan penyakit. Dan kalian apapun sensasi ini aman. Karena apa? Karena dari 99,9% apapun yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Tidak, teman-teman. Pegang dulu itu tuh agar kalian tuh biar lebih yakin. Terus bahwa, tenang. Biar kalian tuh ya gue nggak apa-apa ternyata ya. Nggak apa-apa. Dan untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman ya. Satu ya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, nggak bakalan membuat kamu pingsan, apalagi gila, nggak bakalan. Enggak, teman-teman. Jauh ya pemikiran seperti itu ya. Dari 1.200 orang yang teman kami yang sudah sembuh total ya teman-temannya, mereka perasaannya sama seperti kalian, takut ini takut semua takut. Tapi setelah sekarang mereka udah sembuh, mana ada yang nggak terjadi? Iya. Apapun yang dikhawatirkan, saya ngedenger pingsan aja enggak? Enggak. Ada yang 23 tahun, ada 15 tahun, 10 tahun, yang paling sebentar itu 2 tahun. Iya. Dan mereka sembuh total semuanya, teman-teman. Betul. Jadi kalian nggak perlu takut. Jadi bukan hanya kalian saja yang meratapi seperti ini, yang gundah gulana banyak, dan mereka sudah sembuh total semuanya. Bahkan ada yang melihat video kami aja dari awal sampai akhir ya. Orang-orang Kalimantan, terus di luar di sini. Mereka alhamdulillah sembuh total sembuh. Bahkan sebagian ada orang-orang yang menjadi mentor. Hebat ya. Betul. Itu bagus, saya bilang itu kalau kamu sudah sembuh, kamu bantu deh orang-orang yang sebagai penyintas ya, penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Kembali hidup secara normal itu bisa kalian dapatkan jika kalian memang ya bersungguh-sungguh gitu loh menjalankan metodenya, terutama olahraga jalan kaki di pagi hari. Itu untuk mengalihkan. Jadi untuk mengalihkan pola pikir negatifnya, kamu diprogram sehari-harinya. Betul. Harus bangun pagi mandi. Bangun pagi. Usahakan bangunnya itu lebih awal. Lebih awal dari subuh. Sebelum subuh. Mandi sebelum subuh itu. Kalau memang takut air dingin, sebetulnya air dingin itu bisa mengobati. Betul. Stres. Terus juga itu was-was, itu bisa paksain aja, kayak kalau belum berani banget ya pakai air hangat dulu, tapi jangan terlalu hangat, jadi hangat itu deh. Nanti adaptasi lah ya. Gitu. Tapi jangan ketergantungan pakai air hangat. Gitu ntar cepet tua, gampang keriput gitu kan. Paksain ya. Jadi ayolah bismillah gitu kan. Dari situ bangun pagi, sholat subuh, ngaji selesai, sarapan dulu itu. Sarapan dulu, jangan lupa. Setelah sarapan baru olahraga pagi. Olahraganya seperti apa? Nggak usah repot-repot, nggak usah neko-neko. Ringan aja. Yang ringan saja. Dan itu jauh lebih bagus. Betul. Apa olahraganya? Hanya jalan kaki. Itu berapa menit? Sekitar 40 menit. Ya kalau awal-awal ya paling 15 dulu 15 menit. 15 menit 3.000 langkah deh. 30 menit lah ya. Setengah jam deh gitu ya. Itu awal-awal pertama nih. Setelah udah bisa diadaptasi seminggu 2 minggu, itu saya langsung kejar target 7.000 sampai 10.000 langkah. Itu kurang lebihnya yang 7.000 langkah itu 40 menit 1 jam. 10.000 itu sejam 15 menit. Itu jalan kaki doang tuh. Jalan kaki. Itu sangat luar biasa. Itu membantu apa? Untuk menyentabilkan
menambah hormon bahagia dan menstabilkan hormon kortisol. Kortisolnya. Hormon kortisol itu adalah hormon Iya, stres. stres ya. Itu jalan kaki nggak usah muluk-muluk, seger, awet muda, pokoknya. Terus tidak perlu biaya keluar biaya yang mahal gitu. ya kan? Makanya kalau kalian nggak sanggup ya kalian cari mentor, butuh mentor bang, tolong dong bang, bimbing bang, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Itu karena kalau nggak dibimbing ya kadang-kadang semangatnya kurang. Iya. Karena dia mengambil pola pikir sendiri. Betul. Gitu. Dan sebetulnya gini, karena kita dulu saya nggak tahu ya, ternyata semua sensasi, kelayangan, mata buram, telinga berdenging, sebetulnya itu hitungan 1 bulan nih paling lama, itu sebetulnya hilang, Bun. Ya. Karena itu udah fisiknya, itu fisik bisa diobati dan pasti hilang. Cuman yang kadang-kadang manusia itu yang yang terkena anxiety disorder itu yang paling susah dirubah itu ada 2 hal. Ya. Satu pola pikir, yang kedua pola sifat. Dan pola sifat ini penting. Betul. Dan sangat berperan penting. Iya. Pola sifat itu. Sifatnya harus benar-benar dirubah. Lalu bagaimana? Ya nanti kalau kalian nggak bila perlu ya japri dengan saya gitu ya. Nah, karena kalau pola sifat itu susah dijelaskan di sini ya. Di video susah. Di video. Karena durasinya harus panjang, harus detail. Gitu, ini aja sih kita udah 20 menit lebih kan itu. Iya. Jadi teman-teman ya, menerima. Jadi kita tuh, saya terkena anxiety, saya gangguan mental nih, saya terkena gangguan psikis nih. Ya kalian harus terima. Jangan ditolak secara ini ya, apa tuh mentah-mentah gitu. Contoh lah ya, orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu gini nih. Gampang capek, mudah lelah, gampang ngos-ngosan ya. Kalian terima dulu tuh. Betul. Iya, karena lagi adaptasi. Tenang, nggak usah khawatir. Karena sensasi itu yang ngos-ngosan, mudah capek, mudah lelah itu bakal hilang. Bakal normal kembali. Dan lalu bagaimana? Ya kamu latihan. Gitu, makanya terapkan metode-metode dari saya gitu. Dan kalian nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Dan itu bisa diterapkan dengan metode-metodenya, pasti bisa gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Iya. Yang jelas kita menerima dulu deh tentang apa ya, kita itu terkena gangguan asam lambung ya, gangguan anxiety, itu terima dulu deh. Oh iya, gue begini, nggak senormal kayak dulu deh. Betul. Terima dulu, nggak usah khawatir karena kalian bakal normal. Iya. Bakal sembuh. Akan kembali pulih teman-teman. Pasti itu, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah terus juga selain untuk menerima sifat itu ya, kalian juga untuk bisa mengalihkan pola pikiran dengan cara beraktivitas. Di program olahraga, setelah olahraga kita bersosialisasi, berinteraksi, terus untuk mengalihkan sensasinya juga. Dan ini sangat berperan penting. Betul. Jadi jangan menuruti rasa takut, khawatir, cemas, ya itu jangan diturutin. Karena orang anxiety itu bawaannya begini nih Bun. Orang yang terkena anxiety bawaannya tuh malas. Nah itu. Nggak mau kemana-mana. Males gerak. Pengennya tiduran. Betul. Rebahan. Ngelamun. Meratapi. Ya kan, menyamakan sensasi. Itu pasti itu sifat perilaku yang dibiasakan orang-orang terkena anxiety psikosomatis disorder. Ya itu. Maka kalian harus bisa pergi daripada zona ini. Ayo. Iya harus itu. Harus bisa pergi. Diri ya. Iya, jadi kalian nggak bisa berlarut-larut dengan rasa takut, khawatir, cemas, was-was. Itu nggak bisa. Mau sampai kapan kebahagiaan kita nih tertunda banyak banget. Ya, aturan kita bisa menyenangkan orang lain. Betul. Sekarang kita yang terkena anxiety, psikosomatis disorder, teman-temannya, jangankan orang lain, nyenangin diri sendiri aja. Nggak bisa. Jadi bagaimana? Kalian harus bisa memaksakan diri. Paksain, latih mentalnya. Latih. Udah, mau nggak mau lawan udah. Lawan rasa cemasnya, rasa takutnya, itu kan ya. Rasa khawatir itu lawan. Dan kalian nggak perlu khawatir. Iya. Dan saya yakin teman-teman, sembuh kok. Karena ini bukan penyakit, bukan. Gitu. Walaupun horor ya. Iya, sensasinya horor banget. Gitu, tapi kan? Ini apa namanya, aman sekali, aman. Ya. Itu kan hanya apa ya, reaksi alami dari tubuh ya. Respon. Jadi bahasanya begini, sensasi itu bahasanya bilang ke otak kita nih, otak gitu kan, bahasa sensasi gini. Iya. Kalau ngasih tahu alarm gini, otak lu kalau berpikir jangan kelebihan dong. Kalau kelebihan gue bunyi nih. Akhirnya banyak sensasi itu. Betul. Dari mana? Karena hormon kortisol kita nggak stabil. Dia pokoknya nggak stabil. Akhirnya lari ke asam lambung kan. Akhirnya reflux lagi, keluar apa namanya, naik lagi, kayak dada kayak panas, sama tenggorokan kering, bulu hati mengganjal, nyala nggak bisa, kelayangan, mata buram, tangan sama kaki dingin, keringetnya keluar sejagung-jagung.
itu sangat luar biasa. Kan pusing kelengannya, sakit kepala pindah-pindah, jantung berdebar, gitu kan. Tidak teratur, itu wajar. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, karena itu wajar. Dari mana? Semuanya daripada pola pikir kita yang kurang dicerna dengan baik. Dan selama ini yang kita terkena anxiety, psychosomatic disorder itu selalu bukan tiap hari, tapi tiap detik, bahkan takut, khawatir, cemas, was-was, pokoknya sesuatu yang negatif itu selalu bermunculan. Betul. Dan anehnya tuh kenapa selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Nah itu. Jadi seolah-olah nih kita itu mempunyai skenario sendiri. Iya. Ini kelemahan kita yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Nah, dan ini juga untuk para pendamping itu penting. Itu penting banget untuk memberikan support ya, untuk memberikan supportnya, untuk memberikan motivasi kepada orang penderita, untuk meyakinkan bahwa ini tidak apa-apa, baik-baik gitu. aja, baik-baik saja. Jadi kalau gini nih Mun, respon muka kita aja nih, kadang orang terkena anxiety kan kayak kita nih habis periksa dokter, apa kata dokter, itu kan saya ngeliat responnya dulu kan, lihat muka istri itu bagaimana nih, mimiknya itu seperti apa. Ini ada yang disembunyi-sembunyiin kan nih, gitu kan, gitu dulu begitu. Lu jangan nutupin lu, nggak percaya gua, nggak kok ini aman, lu bener nih, kalau gua sumpahin lu, kalau misalnya lu bohong lu gitu ya, ya aman teman-teman. Kadang kita nggak percaya, jangankan dokter, istri sendiri nggak percaya. Betul. Gitu. Karena kita hanya dihantui dengan rasa takut, pemikiran yang belum tentu benar, gitu kan. Itu sangat sangat merusak psikis kita juga. Akhirnya kan jadi tidak nyaman teman-teman. Ya. Sangat gak nyaman dan gak enak banget teman-teman. Betul. Kita nggak bisa pergi kemana-mana. Iya. Perasaan juga jadinya nggak enak. Tidak bisa menikmati. Kayak alam-alam begini nih nggak bisa kita dipergi orang ramai nih yang ratusan ya. Padahal ini cukup indah banget teman-teman ya. Mubadir gitu nih. Kalau kita nggak bisa bisa melawan, makanya bilang kalian lawan. Ini kalian tuh terkena gangguan mental. Betul. Iya. Jadi harus dipaksakan memang pergi ke tempat-tempat yang nyaman, terutama ya tempat-tempat seperti ini, biar itu hormon kortisol ini terurai sih ya. Biar stabil. Ya, karena mental itu kita nggak bisa nuruti trauma, takut, khawatir tuh. Mental itu memang harus benar-benar dilawan. Kalian nggak usah peduli takut gimana-gimana, walaupun kamu takutnya berlebih, walaupun sensasinya muncul, kamu lawan deh. Kamu yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Nggak perlu khawatir. Nah itulah orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Sebetulnya orang itu gini nih Bun. Orang terkena asam lambung, GERD gitu ya, itu sebetulnya kalau dia nggak punya anxiety disorder, sebenarnya dia nggak jadi masalah. Iya, aman. 1 minggu, 1 bulan dia sembuh. Cepat kok, asalkan dia dijaga ya. Pola makan, pola hidupnya dijaga itu. Nggak perlu jaga pola pikir, nggak perlu. Ya nggak, karena tidak dibarengi anxiety disorder. Betul. Nah kalian yang dikatakan lambungnya nggak normal ya, lambungnya normal. Karena mempunyai disordernya ini ya, jadi cemas yang berantakan ini. Jadi walaupun senormal-normalnya lambung, ini dia akan terus nantinya sedangkan lambung itu adalah otak kedua. Jadi kalau kita lambungnya pikiran kita udah terlalu over, itu pindahnya ke sini nih. Makanya ada pepatah mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati. Nah ini beda nih. Aslam itu dari atas, dari pikiran turun ke asam lambung. Ini benar-benar sangat luar biasa. Tentunya harus bisa yang namanya mengendalikan pola pikir ya. Benar. Bukan pikiran-pikiran negatifnya. Iya, pola pikiran negatifnya kita harus bisa mengendalikan, menyetabilkan, mengkondisikan kita ini supaya biar gue berani. Loh, sekarang mana brother? Kalian yang dulunya berani. Kemana-mana kita ya, ke tempat keramaian. Kita udah malam pergi, pulang nggak harus mikir. Betul. Lah sekarang, udah kita terkena anxiety disorder ya. Jangankan pergi, ya kan? Kita nih mau pergi aja mikir. Sebelum pergi aja udah banyak mikir. Aduh, kadang-kadang dulu gini, kalau mau pergi nih, uang tabungan bawa semua. Itu bilang sama istri, uang tabungan dibawa semua. Kenapa? Barangkali saya akan ada kenapa-kenapa di jalan. Nah itu, jadi kita masuk rumah sakit uang udah ada. Itu dulu seperti itu. Kalau mau pergi-pergi harus bawa uang banyak. Siaga lah ya. Siaga itu. Jadi paling kecil dulu ya, maaf ya teman-temannya.
5 juta, 3 juta tuh harus pegang. Nggak ada aja 3 juta. Kenapa? Buat antisipasi ke rumah sakit pada waktu itu. Kalau kemana-mana harus bawa uang. Kenapa? Barangkali saya kumat. Gitu. Kenapa? Ya Allah. Suka tiba-tiba itu. Suka tiba-tiba. Ya. Kadang-kadang ya karena panik dulu tuh Pak. Saya tuh teman-teman daripada kalian tuh saya tuh lebih parah paniknya tuh. Iya teman-teman. Iya. Ini udah lagi enak ya kan, 1 hari 2 hari udah enak kan ya. Iya. Nah ternyata kan besoknya wah kena lagi gitu kan. Masya Allah. Padahal udah enak, udah nggak traveling rumah sakit kita. Udah aman. Udah enak aman, udah enak ya. Terus udah lagi enak-enak tiba-tiba muncul kayak les-lesan, piar-piaran. Itu mah paling ngeri nih. Nah itu. Sensasi yang les, piar, les. Wah ini nih ngeri nih. Iyalah itu. Langsung pucat kan muka. Ayo gue cepet ke rumah sakit. Ayo rumah sakit. Itulah pikirannya selalu ya. Rumah sakit itu adalah tempat ternyaman. Gitu kan. IGD rumah sakit, ketemu dokter udah paling tempat nyaman. Dan anehnya sampai rumah sakit baru nyampe IGD nih. Itu jangankan IGD lah. Parkiran aja udah kayak udah tenang banget itu ya. Tapi kan karena kita takut bahwa jadi masuk tuh IGD, dokternya udah periksa-periksa, ya sensasi itu hilang. Dan diperiksa sama dokter pun pernah lah, kita sering banget lah, bukan pernah, sering. Ketika lagi sensasi banyak, masuk ke IGD, diperiksa ya hilang. Udah dikatakan normal. Dan aneh saya bilang gitu. Apalagi dicampur-campur ada orang yang menghasut. Wah jangan-jangan lu kena santet. Waduh zaman sekarang gila. Nah itu. Disangkut-sangkut. Nah makanya untung aja kita nggak pergi ke dukun. Iya ada nih sebagian ya. Hampir semua lah kayaknya udah pergi ke tempat-tempat seperti itu. Kayaknya bukan kita doang ya seperti itu ya. Nah, tapi alhamdulillah saya nggak pernah sih, alhamdulillah nggak pernah. Karena tadi pemikirannya itu yang masih selalu negatif, selalu jangan gitu. Karena hasil medis itu semuanya normal. Iya. Hasil medis semuanya normal. Mereka juga heran sendiri ya, apa ini kan? Dari yang ringan rongsen sudah. Naik lagi USG udah, EKG sudah, sampai dikatakan di apa namanya di endoskopi sudah, di apa namanya? Di CT scan sudah. Wah pokoknya apa aja udah deh, semua dicek, air kencing semua dicek. Karena takut jatuhnya ke hipokondria ataupun hipokondriasis ya kan. Selalu kita tuh badan tuh sehat, tapi kayak orang sakit. Memperlakukan kesalahan kita itu adalah kita badan sehat tapi memperlakukan kita itu seperti orang sakit. Diri itu seperti sakit. Makanya kalian tuh yang dulunya itu gagah, ganteng, cantik, yang selalu kemana-mana wangi, sekarang apa? Bawanya fresh care, balsem, minyak angin, ya kan? Jaket, switeran, tertutup, ya kan? Kenapa? Kang, kenapa saya kena angin pakai karena saya itu gampang begah dan saya sebetulnya bukan anginnya yang disalahkan itu, tapi pikiran kita yang selama ini terlalu over, takut, khawatir, cemas, itu yang menyebabkan asam lambung kamu naik. Jadi ya dari kecil pun juga teman-teman, kalian tuh punya asam lambung, orang hamil lagi ngidam itu asam lambungnya naik dan itu wajar. Iya, ada mual ya kan, wajar gitu kan. Gitu. Nah sekarang kenapa harus dipikir gitu loh? Nah itu. Mual dipikir, pusing dipikir. Gitu kan ya, kencing berbusa dipikir, ya kan nggak bisa tidur dipikir, nah itu pilek, hidung mampet dipikir, selalu apa dipikir. Kenapa sih gitu loh? Jangan lebay gitu, jangan lebay bahasanya. Pokoknya asam lambung GERD NCT psikosomatis itu ciliwili-wil udah kalian nggak perlu takut gitu loh. Apa nggak usah dipikir, mau makan aja sekarang kalian tuh kebanyakan mikir, kebanyakan ritual. Mau makan dipikir, mau ini begini, minum air hangat aja, makanya harus begini, ngapain? Kecuali kalau kalian tuh punya gastritis, ya, dispepsia fungsional, ataupun apa namanya lambungnya luka, ataupun mah akut, itu kalian boleh memantang makanan. Boleh memantang makanan, tapi itu pun juga jangan terlalu berlarut-larut. Paling lama itu 2 bulan deh. Kalian fokus sama lambungnya, obatin tuh. Gitu. Boleh. Tapi kalau kalian nggak punya gastritis, nggak punya mah akut, nggak punya luka lambung, kalian ngapain? Bebas, bisa makan apa aja. Iya, ngapain kalian memantang makanan? Ngapain kalian takut dengan makanan? Iya, nggak perlu takut teman-teman ya. Ngapain kamu harus fokus kepada lambung yang obatinya? Oh, lambung kamu tuh normal. Lambungnya udah normal gitu kan. Jadi fokus sama psikis kalian. Nah itu. Perbaiki mindset kalian. Mindsetnya harus diubah. Jadi bukan fokus kepada lambung, salah besar. Iya. Itu teman-teman. Jadi untuk para penderita gangguan asam lambung GERD NCT psikosomatis disorder gitu, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu takut lagi. Karena apa? Karena
apa ya, semuanya tuh aman. Semuanya bisa apa ya kita apa lalui. sih sekarang cerita deh, kalian yang paling horor, yang paling horor banget ya, sensasinya apa sih? Apa sih kalian yang pernah udah merasakan sensasi itu? Mana? Buktinya kalian masih bisa nonton video saya, masih bisa nonton, mendengarkan, betul. masih bisa makan, Masih ya kan? Masih bisa kumpul, walaupun agak terjadinya tremor, takut, cemas ya, was-was. Tapi kalian aman-aman aja, masih hidup, dan itu tanda bisa dilewatin. Iya, tanda tidak berbahaya sama sekali. Betul, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. khawatir. Dan ingat, ya kasih tahu juga para pendamping pasangan kita, suami, istri ataupun saudara, itu kakak, adik, itu ternyata mereka tuh sangat membantu untuk memberikan support ya. Itu bisa mempercepat yang namanya proses pemulihan. Ya, seperti itu. Itu sangat membantu sekali. Terutama pasangan kita ya, istri ataupun suami itu sangat membantu sekali. Jadi kalau bagi yang pasangan, istri ataupun suami, tolong jangan, walaupun pasangan kita yang terkena anxiety itu lagi marah-marah, kalian diam. Kalian cukup memanjakan, karena orang yang terkena anxiety disorder itu, mereka tuh sebetulnya salah kalau mereka mencari obat ataupun herbal. Betul. Salah banget. Nah, gitu. Karena sesungguhnya, sejatinya, hakikatnya orang yang terkena asam lambung dan anxiety disorder itu, yang dicari itu adalah teman yang bisa mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan kita curhat tentang sensasi, tentang masalah. Betul. Itu penting. Tentang karena apa yang dirasakan lah. Ya. Betul. Dan anxiety itu pemicunya ada 4 perkara nih, sebabnya tuh. Boleh. Tergantung dari yang mana nih. Yang pertama dia genetik. Yang kedua dia mantan narkoboy. Oh, mantan narkoboy. Nah, itu pemakai ya, seperti itu mantan narkoboy bisa terkena anxiety. Nanti sekarang dia lagi bebas, nanti suatu ketika mereka terkena anxiety. Bukan ngedoain, bukan, itu pasti. Itu karena sudah ini psikisnya udah itu, makanya jangan deh. Nah, satu mantan narkoboy, kedua dia trauma itu. Dan keempatnya itu adalah keempatnya itu depresi. Dia kadang-kadang dari kecilnya dikekang gitu ya, padahal maksudnya orang tua itu baik, tapi penerimaan anak itu kadang-kadang salah. Betul. Gitu. Dan kita itu juga dulu waktu kena lagi ujian skripsi, terus ketemu dosen yang galak, itu juga anxiety-nya kambuh tuh. Padahal dulu. Dan itu wajar kalau kalian tuh mempunyai, semua manusia itu yang normal teman-teman ya, mereka tuh mempunyai anxiety. Betul teman-teman, yang normal. Orang yang nggak punya anxiety itu perlu diperiksa. itu perlu diperiksa, karena manusia itu punya anxiety. Apa sih? Cemas. Wajar cemas itu, karena kita mempunyai otak amigdala, dan otak amigdala itu yang ini ya selalu memberikan respon yang negatif. Tanda bahwasanya untuk bahaya gitu kan ya. Wah, gue takut nih, sinyal. Itu namanya otak amigdala, itu otak kecil. Nah, di tengah tuh ada otak amigdala. Nah, itu wajar. Gitu. Karena kita mempunyai disorder. Nah, ini yang nggak wajar, yang berantakan. Nah, jadi tidak bisa mengendalikan pola pikir. Betul. Jadi itu kalian harus bisa mengendalikannya. Itu teman-teman yang harus kalian pahami, yang perlu kalian untuk mengendalikannya. Kalau lagi kumat, panik attack datang, saya akan jalan-jalan untuk mengalihkan pola pikir yang negatif. Yang jalan-jalan, saya bilang. Lagi kumat, berdebar, keringat dingin, saya keluar rumah, jalan-jalan, lalu bolak-balik, saya mencoba afirmasi positif aja gitu, sambil menepuk-nepuk, ya kan. Kadang-kadang dada bertepuk gini, terus ini kadang suka dipijit, diginin, sambil sendawain. Pokoknya gimana cara sampai digerak-gerakin seperti pokoknya untuk menghilangkan panik attack itu. Dan kalau sudah enakan, sambil minum air hangat, saya bawa rebahan dikit, dibikin santai gitu, relax, ya kan. Karena orang terkena panik attack ataupun anxiety disorder itu, jangankan kita lagi mencari kebahagiaan ya. Kadang-kadang kita ngumpul tempat orang paling bahagia, mereka teman-teman atau saudara lagi pada ngumpul nih, bahagia banget, kita mah ngelamun, diem aja kan. Kenapa? Ngelamunin penyakit, padahal itu bukan penyakit ya. Selalu dikait-kaitkan tentang gua kayaknya nggak lama lagi nih. Wah, gua ngelihat kayaknya apa jangan-jangan itu masih terakhir gua nih. Itu pemikirannya selalu saja begitu. Jadi selalu sensitif gitu. Teman-teman. Dan sebetulnya jangankan kita yang terkena anxiety, bahkan pendamping pun teman-teman, suami maupun istri itu, mereka juga capek sebetulnya. Makanya ekstra sabarnya bener-bener tuh. Itu dibutuhkan ekstra sabar. Untuk para pendamping itu ekstra sabarnya harus bener-bener. Betul. Terus juga para pendamping dan orang-orang terkena anxiety juga ekstra sabarnya harus bener-bener tuh di sabar banget deh. Yang panjang ususnya. Iya, karena harus luar biasa deh ya. Kadang-kadang nih anxiety udah enakan nih, mau pulih nih, pulih ya gitu ini. Itu sensasi itu timbul, sensasi udah drop lagi tuh. Betul.
Nah, kalian jangan terbawa emosi tuh. Ya. Terbawa situasi dengan sensasi. Jangan. Bodoh amat. Jadinya hanyut sama sensasi, ya udah. Jadi obat yang paling ampuh adalah masa bodoh. Betul. Cuek. Bodoh, cuek. Pokoknya gue mati, gue bodoh amat, tapi yang jelas gak bakalan mati, tidak membuat kamu mati. Ingat ya, untuk menderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi vision, gak bakalan. Gitu. Selama 3 tahun lebih itu saya merasakan yang horror banget, yang parah banget itu. Pokoknya udah sering banget. Alias beajeg. Ya nggak gimana sampai sebetulnya nggak ada sesuatu yang bahaya. Nggak ada, teman-teman ya. Pingsan juga nggak pernah dia. Walaupun berasanya aduh kayak mau pingsan gitu kan. Padahal ya tidak terjadi apa-apa gitu. Teman-teman. Bisa ngopi lagi gitu ya. Bisa lagi pergi ke tempat ramai ya kan. Padahal saya itu orang paling parah loh. Oh, parah banget. Parah banget, saya orang paling parah, teman-teman. Awal-awal itu yang namanya keluar rumah aja nggak pernah. Nggak bisa apa-apa dulu tuh, karena saya mempunyai fisiknya juga sih, ada fisiknya juga pada waktu itu. Parah, tapi semuanya itu bisa teratasi. Bisa. Dan mudah ternyata ngatasi. Iya, yang penting itu bertekad dan bersungguh-sungguh gitu kan. Ayo membebaskan diri dari zona anxiety, teman-teman. Yang penting kalian ada kemauan untuk sembuh. Betul. Tapi jangan hanya di mulut. Nah, jangan di lisan ada kemauan itu. Udah ini ya, udah mendengarkan. Iya, jadi kalian tuh kalau memang benar-benar sungguh-sungguh mau sembuh ya kalian harus menerapkan metode-metodenya. Betul. Jadi jangan praktekkan. Betul, jangan sampai pengen sembuh tapi dia tidak menerapkan metodenya tidak terapkan, terus masih mendengarkan hal-hal fit-fit yang tidak berguna. Betul. Itu yang membuat kita ke-trigger. Nah, itu abaikan. Gitu. Dan kalian jangan menuruti rasa takut kamu, cemas, khawatir, jangan turutin tuh. Kamu harus bisa melawan tuh. Lawan itu. Paksain aja. Kalau kalian mau keluar rumah, keluar gitu kan. Keluar aja nggak apa-apa. Mau makan ini, makan aja gitu kan tanpa harus mikir. Ya. Nggak usah gitu. Jadi memang harus benar-benar dibebaskan itu. Ya. Namanya pikiran-pikiran negatifnya, teman-teman. Harus teman-teman, harus. Ya, gimana caranya kalau kalian itu agar apa ya namanya? Bahagia. Nah, itu. Yang dibutuhkan adalah kalian itu adalah happy. Betul. Bahagia. Udah yang dibutuhkan oleh penderita. Nah, untuk para pendamping itu penting nih. Yeah. Bagaimana caranya kita harus bisa membahagiakan, menenangkan orang pasangan kita yang terkena anxiety. Betul. Itu penting perannya. Makanya penting banget itu ya. Pasangan itu peran penting. Jadi dengan setiap pasangan kita itu jangan disepelekan. Ya. Penting banget itu. Penting banget, teman-teman. Kalau kalian masa bodoh, cuek terhadap pasangan ya, yang terkena anxiety, waduh, lama itu. Itu lama. Kembali untuk pulihnya. Prosesnya lama. Saya juga kalau nggak dipaksa-paksain untuk olahraga, pergi ke sini, waduh. Ya, itu akan terus udah ya berkutat gitu ya di dalam zona anxiety itu. Itu sebenarnya lingkaran setan tuh begitu tuh. Iya. Dari mata dipikir masuk ke perasaan. Betul. Budak gulana. Akhirnya udah ke perasaan dipikir dijiwai lagi, lebih dalam lagi, punya khawatir cemasnya lemes lagi. Begitu lagi capek gitu tuh. Iya, terus-terusan. Lingkaran setan balik lagi, pikiran lagi cuek lagi, itu lagi, situ lagi. Ya Allah. Aduh, kalau nggak dari diri sendiri obatnya teman-teman itu. Lama. Jadi sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal itu bisa didapatkan. Ya. Yang penting kalian konsisten. Betul. Ya kan, menjalankan metode-metodenya. Jangan kalian traveling mentor. Oh, ya. Jangan. Udah banyak nih ya mentor yang dimintain pendapat, nyamain sharing, sama-sama. Oh, ini beda sih, Iya. Wah, kalian lu lama begitu caranya. Karena banyak keraguannya, dia nggak yakin. Iya. Gitu. Makanya kalau saya sarankan, kamu pegang deh satu. Boleh kamu banyak mentor untuk mengedukasi lah ya, agar kalian bisa termotivasi. Tapi kalian pegang satu mentor, kamu terapkan metode-metodenya. Udah selesai gitu. Itu sih yang dibutuhkan itu ya, diterapkan ya, konsisten terutama. Jangan hanya menyimak saja ya apa yang disampaikan oleh mentor. Harus pinter lah kita itu, harus pinter, harus bijak, harus pinter, terus juga harus bukan hanya pandai pinter saja, ada modal utama adalah itu berani. Betul. Karena kita adalah gangguan mental. Iya. Jadi harus berani. Gitu. Berani lawan. Emang rada susah melawan diri sendiri itu. Iya, kalau nggak memaksakan memang susah. Betul. Kita hanya omong doang nih, pengen doang, tapi mainnya masih di pikiran. Tetap susah, tetap nggak bisa. Jadi nggak usah pakai otak, nggak usah pakai mikir. Iya. Jalan aja udah. Iya, bisa enggak, sanggup dan tidaknya, nggak usah pakai mikir, jalanin dulu. Karena yakinin dulu itu orang itu pasti aman itu.
Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah terlalu lama. Oh iya, ini. udah mau hampir 1 jam. Ini masih banyak lagi yang saya harus membahas tentang seputaran gangguan asal lambung dan sedisi psikosomatik disorder. Itu saja bisa sampaikan, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek dari saya pribadi, saya manusia biasa atau salah akhlak, mohon maafnya teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan. Bila mana video-video saya itu bermanfaat, maka share kepada yang lain agar siapa tahu bisa membantu yang lain juga bisa termotivasi oleh video ini. Ya. Salam sehat dan tetap semangat teman-teman. Itu saya bisa sampaikan. Jangan lupa bahagia. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.